Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan guru SMK Islam Kanigoro. Berjumpa lagi. Kita sudah sampai pada proses manajemen yang terakhir dari model manajemen pendidikan kewirausahaan santripreneur sekolah menengah kejuruan. Alhamdulillah setelah kemarin kita pelatihan dan kita juga sudah siapkan satu sesi virtual yang menyeluruh dan kemudian kita tindak lanjuti dengan sesi virtual setiap proses manajemen. Nah sekarang ini kita sudah pada proses manajemen yang terakhir yaitu evaluasi dan hasil pendidikan kewirausahaan santripreneur SMK menurut model yang telah kita bahas di dalam pelatihan kemarin. Baiklah, marilah kita bahas bersama. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dan kemudian untuk membangun pendidikan kewirausahaan santripreneur di SMK Islam Kanigoro, SMK sekolahnya orang hebat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasanya saya menyampaikan dahulu agenda kita, pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah model manajemen pendidikan kewirausahaan santripreneur SMK. Yang kedua adalah tentu kita harus memiliki pemahaman yang sama mengenai evaluasi. Apa yang kita maksud dengan evaluasi? Lalu kemudian kita berbicara tentang jenis evaluasi, proses, dan instrumennya. Dan tentu kita akan berdiskusi bersama dan mengambil kesimpulan. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, mengapa kita membahas ini? Ya, tentunya ini adalah penting karena inilah salah satu dari bagian proses manajemen dari keseluruhan model manajemen pendidikan kewirausahaan santripreneur SMK. Nah, ini penting untuk kita bahas karena ini adalah bagian terakhir yang sekaligus kita akan melihat hasilnya ya dari model tersebut ya yang kita temukan berdasarkan penelitian pada tahun lalu. Ya, mengapa kita membahas ini ya? Kita perlu untuk sharing knowledge ya tentang model manajemen pendidikan kewirausahaan santripreneur untuk SMK ini. Kita sharing knowledge dan kemudian kita bisa nanti mengadopsi untuk kepentingan membangun pendidikan kewirausahaan di SMK Islam Kanigoro Blitar ini ya. Nah, berikutnya juga kita akan melakukan sharing knowledge tentang apa itu evaluasi dan bagaimana melakukan evaluasi dan termasuk di dalamnya adalah aktivitas maupun instrumennya. Nah, kita lakukan diskusi bersama, kita juga nanti melakukan refleksi dan akhirnya kita nanti akan menyimpulkan apa yang kita bisa simpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, sebagai pengingat sekali lagi inilah model manajemen pendidikan kewirausahaan santripreneur untuk SMK. Terdapat 4 komponen manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi atau pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ketiga proses manajemen itu sudah kita bahas pada episode yang lalu dan sekarang kita membahas tentang evaluasi. Sekaligus nanti kita akan membahas hasilnya. Ya, kita perlu memiliki kesamaan visi atau kesamaan makna ataupun pemahaman ya untuk apa sih sebenarnya kita maksud dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini dalam konteks model ini adalah pengontrolan, pengajaran, dan pembelajaran yang meliputi evaluasi proses, evaluasi hasil, dan juga termasuk nanti adalah asesmen formatif, asesmen sumatif, evaluasi terhadap kurikulum, dan supervisi. Ya, jadi evaluasi itu dilakukan dalam 6 bentuk ya evaluasi, yaitu terdiri dari evaluasi proses, evaluasi supervisi ini terhadap guru, lalu kemudian evaluasi formatif, evaluasi sumatif, kemudian juga hasil,
hasilnya juga dievaluasi, dan yang terakhir adalah kurasi produk ya. Coba kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan evaluasi proses. Evaluasi proses itu adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru PKK terhadap para siswa atau kelompok-kelompok atau student enterprise atau kelompok-kelompok perusahaan yang dibentuk untuk siswa ini yang kita sebut dengan student enterprise pada saat mereka dalam proses belajar dan memproduksi produk-produk yang mereka desain atau mereka rencanakan ya. Dan apabila ada defect, ada sesuatu hal yang tidak tepat, maka di situ langsung diberikan feedback dan diperbaiki. Nah, itulah kenapa bisa dimengerti, nanti bisa kita lihat di hasilnya, yaitu kerusakan produk itu sangat minim sekali ya. Nah, di dalam proses pembelajaran kewirausahaan, dalam evaluasi proses ini, tentu guru PKK ini yang paling berperan ya di dalam melakukan pendampingan dan juga memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa. Yang kedua adalah supervisi. Nah, di dalam hal supervisi ini, apakah itu memang betul-betul dilakukan? Iya, dalam penelitian kita lihat bahwa pada saat itu memang betul-betul dilakukan berupa supervisi akademik terhadap para guru dan supervisi manajerial terhadap para tendik ya. Dan itu dilakukan oleh kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah, dan bahkan itu pengasuh pondok pesantren juga ikut serta itu. Namun demikian Bapak Ibu perlu pahami ya, pada PMM ya, program platform Merdeka Mengajar, itu memang tidak secara eksplisit supervisi itu ada gitu. Namun sebenarnya prakteknya itu ada yang di dalam MONEP ya, monitoring dan evaluasi kinerja guru, itu sesungguhnya adalah supervisi, dan itu juga mirip-mirip saja karena apa? Prosesnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan supervisi klinis. Jadi itu ya sama saja dengan supervisi, karena sesungguhnya supervisi itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru untuk meningkatkan kinerja guru, dan MONEP di dalam kinerja itu ya sama saja, yaitu meningkatkan kinerja guru gitu ya. Itu ya sama saja menurut saya, itu juga supervisi ya. Nah, dalam model ini supervisi terhadap guru dan tendik ini juga memberikan suplemen atau support terhadap keberhasilan daripada pembelajaran kewirausahaan di SMK. Nah, sisi lain adalah setiap periode rencana mereka ini bisa monthly dan di monthly juga bahkan, dan juga quarterly dan bahkan 3 bulanan ya, itu dilakukan evaluasi formatif terhadap para siswa. Nah, ini sebenarnya ada 2 hal ya yang tujuannya evaluasi formatif ini. Yang pertama adalah untuk evaluasi terhadap proses produksi mereka atau proses pembelajaran ya, kewirausahaan mereka. Yang kedua adalah juga untuk proses pembelajaran yang berhubungan dengan kurikulum, artinya penilaian terhadap terhadap kompetensi siswa-siswa itu gitu. Jadi sisi lain secara teoritik itu yang kemarin kita bahas bahwa pendekatannya adalah 30% teoritik ya, itu diuji juga di dalam dievaluasi, di dalam evaluasi formatif ini, dan 70% praktek itu sesungguhnya lebih kepada pengembangan kapasitas kewirausahaan daripada para siswa itu sendiri. Dan pada akhir semester tentu dilakukanlah evaluasi sumatif ya. Dan ini juga tertera di dalam program semester maupun program tahunan para guru. Nah, maksudnya hasil itu adalah hasil yang dihasilkan oleh siswa dalam bentuk karya-karya mereka ya. Seperti contohnya di dalam model ini, di kelompok keahlian TKR misalnya, mereka itu sudah dipesan oleh masyarakat untuk membuatkan contoh rak buku ya, almari besi, bukan besi ya, dari ini ya, dari aluminium ya. Nah, itu juga dievaluasi hasilnya. Hasilnya seperti apa? Nah, itu dievaluasi ya. Dan selain hasilnya juga dikurasi produknya. Nah, apabila tidak lolos kurasi produknya itu, maka tidak
serah terimakan kepada customer atau kepada pelanggan, dan itu harus diperbaiki gitu. Jadi hasil ini terhadap apa yang sudah direncanakan para siswa. Nah, sedangkan kurasi itulah berkenaan dengan evaluasi atau penilaian terhadap produk apakah layak untuk dijual atau layak diberikan kepada customer. Seperti itu. Nah, inilah proses evaluasi dan jenisnya di dalam model manajemen kewirausahaan Santripreneur SMK ini. Apa saja instrumen-instrumen yang kita perlukan untuk melakukan evaluasi ini? Tentunya adalah dalam evaluasi ini kita memerlukan instrumen-instrumen seperti misalnya dalam konteks proses adalah instrumen evaluasi proses pembelajaran kewirausahaan. Dalam supervisi ini adalah untuk guru ya, dan kepala sekolah menggunakan instrumen supervisi guru dan tenaga pendidik. Nah, dalam hal tenaga pendidik ini sebenarnya lebih kepada evaluasi manajerial ya, dan untuk guru ini lebih kepada evaluasi akademik. Begitu juga dalam hal kepada kepala sekolah, yaitu pengawas itu juga melakukan hal yang sama seperti ini. Nah, sedangkan pada evaluasi formatif itu dilakukanlah evaluasi instrumen evaluasi uji ya, evaluasi formatif yang dilakukan per periode pembelajaran. Untuk sumatif ya mereka menggunakan instrumen evaluasi sumatif, biasanya itu berupa tes ya, dan kemudian untuk hasil itu ada checklistnya ya, instrumen yang bisa digunakan untuk merekam dalam hal evaluasi hasil apakah bisa mencapai target dari perencanaannya ataukah tidak, terus kenapa kalau itu tidak mencapai itu ya. Lalu kemudian juga di dalam kurasi produk ini seperti halnya dilakukan kurasi kepada UMKM. Seperti itulah instrumen-instrumen yang digunakan di dalam evaluasi pendidikan kewirausahaan Santripreneur ini. Inilah hasilnya ya, bagaimana juga kita sampaikan kepada dalam pelatihan kemarin ya kepada para Bapak Ibu guru. Nah, hasilnya itu di dalam proses itu sendiri, proses pembelajaran itu dikatakan ya dinilai itu sangat memadai karena itulah sesuai dengan perencanaannya, dan pembelajaran sangat aktif, dinamis, dan berbasis 70% praktek dan 30% teori. Lalu kemudian juga keterampilan kerja siswa itu meningkat ya. Lalu juga untuk keterampilan kecakapan hidup itu juga mengalami peningkatan, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang merupakan keterampilan abad 21. Ini juga meningkat ya, karena di dalam coaching itu selalu ada proses berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi maupun kolaborasi antar teman-temannya. Dan juga pemborosan itu ternyata didapatkan sangat minim, kurang dari 2%, dan kerusakan produk juga kurang dari 2%. Target produksi juga tercapai. Nah, keselamatan kerja juga memadai, tidak ada anak-anak kita yang kecelakaan bahkan first aid sekalipun. Inilah merupakan hasil daripada manajemen pendidikan kewirausahaan Santripreneur SMK. Dan mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan Islam Kanigoro. Kesimpulannya adalah evaluasi proses, produk, formatif, sumatif, dan pembinaan guru melalui supervisi atau monet kinerja guru itu menghasilkan kinerja yang memadai, juga peningkatan keterampilan kerja siswa, dan juga kecakapan hidup siswa, dan produk yang dihasilkan juga memadai sesuai dengan target. Tentunya ini adalah tergantung dari kualitas, dan targetnya juga tergantung dari perencanaan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Namun demikian, hal baiknya adalah masyarakat mereka itu tidak memberikan
apresiasi yang positif dan mereka juga menjadi bagian dari customer daripada anak-anak ini. Lalu kemudian orang tua juga demikian, dan pondok pesantren itu juga mendapatkan pasokan, misalnya ya makanan kue itu juga dari produk anak-anak, walaupun ini juga belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan di pondok pesantren, karena kalau di dalam lokus yang kita teliti ini siswanya atau santrinya itu lebih daripada 1.000 ya. Sebab itu marilah kita coba diskusikan secara offline dan juga kita refleksikan terhadap kondisi di dalam sekolah kita di SMK Islam Kanigoro ini, dan kita kembangkan manajemen pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kondisi di SMK Islam Kanigoro. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.